Oke, nah apa yang akan kita pelajari selama satu pertemuan malam ini ya? Sebenarnya ada satu materi lagi dan saya memang masih ada yang harus saya bayar ya, utang pertemuan gitu ya. Jadi untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang job order costing. Nah, job order costing, apa yang akan kita pelajari yaitu pertama adalah menjelaskan terkait dengan cost system dan alurnya, kemudian menggunakan job sheet gitu ya. Nah, job sheet untuk mengalokasikan cost ke work in process, kemudian ada bagaimana kemudian kita menentukan dan menentukan overhead rate-nya gitu kan. Mendemonstrasikan dan menentukan berapa sih overhead rate, kemudian bagaimana kemudian jurnalnya untuk manufacturing dan service job yang sudah selesai dan kemudian dijual, dan menentukan apakah under atau over applied manufacturing overhead ya. Nah, ini bisa cepat gitu ya, tapi yang penting oke. Nah, sekarang adalah mendeskripsikan cost system dan kemudian bagaimana cost flow-nya dalam job order cost system, yaitu cost accounting ini meliputi beberapa hal, yaitu pertama adalah pengukuran. Semua kalau kita belajar tentang akuntansi adalah selalu measuring, ukur, kemudian mencatat, dan terakhir adalah pelaporan. Nah ini, kalau accounting selalu begini. Ini sama juga dengan financial accounting, mengukur, mencatat, kemudian melaporkan. Tapi kalau financial accounting dia lebih umum, tetapi kalau cost accounting ini lebih spesifik. Maka kemudian pelaporannya adalah terkait dengan produk cost. Nah, biasanya yang namanya akun itu biasanya diintegrasikan dalam yang namanya buku besar ya, semua akun, karena buku besar itu disusun berdasarkan akun per akun gitu ya. Nah, kemudian bagaimanakah kemudian kalau kita mencatat menggunakan perpetual inventory system? Nah, secara langsung kemudian up to date information terkait dengan cost product. Nah, kalau kita kan pernah belajar yang namanya perpetual dan periodik. Nah, di sini yang kita gunakan adalah perpetual. Kenapa perpetual? Karena perpetual itu secara langsung sudah mengupdate informasinya. Sedangkan periodik harus nunggu di akhir periode. Setelah dihitung fisik, baru kemudian dilaporkan berapa. Nah, sebenarnya ada dua hal yang mendasar ya. Di sini ada proses order cost system dan job order. Nah, proses itu yang seperti apa? Kalau proses adalah ketika sebuah proses produksi ada pesanan ataupun tidak, ya tetap diproses. Artinya produksi sepanjang tahun sesuai dengan rencana produksi yang sudah disusun oleh perusahaan. Sedangkan job order cost system adalah perusahaan itu memproduksi atau suatu usaha itu memproduksi, melakukan proses produksi ketika ada ketika ada order. Ketika ada pesanan, kalau ada pesanan baru kemudian diproduksi, tapi kalau enggak ya enggak gitu ya. Contohnya adalah misalkan membuat pintu. Nah, pintu itu ada macam-macam ukurannya, jadi produksi pintu itu berdasarkan pesanan. Bisa nggak Pak dibuat mass production? Ya bisa-bisa saja. Tapi kalau pintu-pintu kayu itu rata-rata semuanya adalah job order. Kenapa? Ya menyesuaikan. Karena seseorang itu bisa membuat rumah dengan pintunya yang ukurannya beda-beda gitu ya. Nah, terus apalagi yang job banyak sebenarnya gitu ya. Misalkan untuk wedding organizer, nah itu job. Atau penjahit, penjahit itu job gitu ya. Konveksi, meskipun konveksi yang secara besar ada ukuran tertentu, iya sudah ditentukan ada. Tapi ada juga yang job. Kalau penjahit yang ini untuk wedding gitu, nggak bisa job karena orangnya beda-beda gitu ya. Maka itu adalah nggak bisa proses, maaf, jadinya adalah job order karena berdasarkan pesanan gitu ya. Kalau proses ya mass production, contohnya handphone itu ya. Handphone itu mass production. Laptop itu mass production, tapi ada juga yang job order, pesanan tertentu. Misalkan Lenovo itu buka untuk tertentu, untuk Lenovo yang ThinkPad gitu ya, itu adalah job order. Kemudian kalau Dell yang untuk enterprise itu juga
job order karena spesifikasinya menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Jadi seperti itu. Oke. Kemudian, nah, proses cost system. Nah, kalau proses cost system ini adalah menggunakan large volume, jadi volumenya besar, banyak, mass production gitu ya. Cirinya apa? Produksinya adalah produksi yang similar, artinya sama gitu ya, yang diproduksi oleh perusahaan. Ini misalkan sereal, refining petroleum, kemudian produksi es krim, ini sama. Produksi sepeda motor, mobil, itu sama gitu ya. Volumenya besar, dan yang paling penting apa? Similar produk. Produknya itu sama persis, identik. Nggak ada bedanya antara satu dan lain. Ya mungkin bedanya hanya warna. Kemudian cost tadi diakumulasi ke dalam period, time period. Bisa minggu atau bulan. Kemudian cost itu dialokasikan ke departemen untuk memproses pada periode tertentu yang spesifik gitu ya. Alokasinya kemana? Yaitu pembebanannya kemana? Ke departemen atau proses. Bisa ke departemen, bisa ke proses. Gitu ya. Tuh. Nah, kemudian bagaimana sih proses sistem? Contohnya ini adalah ketika ini untuk kentang, gitu ya. Keripik kentang, potato chips gitu production. Proses cost systemnya. Pertama adalah dari kebun kemudian dipanen. Nah, setelah dipanen kemudian dibersihkan, setelah dibersihkan dipotong-potong gitu ya, di slice gitu ya. Tipis-tipis kemudian digoreng, setelah digoreng dikemas gitu kan. Maka chips. Ini adalah proses yang berulang terus dan spesifik produknya. Penggorengannya sama, cara gorengnya sama dengan suhu yang sama, mungkin diberi rasa yang sama gitu ya. Bisa jadi rasanya beda-beda juga sih, bisa tergantung, tapi kan sama untuk satu batch gitu ya. Satu batch itu maksudnya satu angkatan gitu ya. Oke, produksinya kita apa? Barbecue, berarti semuanya dikasih rasa barbecue semua mesinnya. Kemudian ganti, oh sekarang apa? Keju. Oke, keju semua. Terus apa lagi? Nah, seperti itu. Jadi, tapi produknya adalah sama, prosesnya sama persis, tidak ada yang berubah gitu. Mass production. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kemudian akan jadi sama. Bedanya apa dengan job order cost yang tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa job order cost ini adalah cost yang mengalokasikan ke masing-masing job atau batch. Gambarannya itu kalau job itu seperti apa? Ya job itu kerjaan gitu ya. Order pesanan gitu ya. Kalau batch itu gambarannya adalah angkatan. Kalau analogi yang sederhananya lagi, kalau kita manggang kue kering itu kan ada loyang. Nah, dimasukkan ke dalam sebuah loyang. Maka yang namanya satu batch itu maksudnya adalah satu angkatan. Ya, kita bakarnya itu misalkan untuk apa namanya? Satu loyangnya yaitu batch. Isinya berapa bisa kalau kita bikin ya tergantung sih, bisa 10, bisa 20 gitu kan. Nah, misalkan loyangnya ini cukupnya hanya 20, maka satu panggangan ya, satu loyang itulah satu batch gitu ya. Jadi satu angkatan, kalau kalian misalkan satu angkatan semester berapa? Semester 3 semua. Itu satu batch gitu ya. Itu batch. Nah, kemudian ada fitur yang tertentu. Ya, masing-masing job atau batch ini ada karakteristik tertentu. Jadi kalau kita gambarannya tadi adalah satu loyang, ya satu rasa stroberi, yang satu rasa vanila, yang satu rasa apa namanya, atau bentuknya berbeda. Ketika bentuknya berbeda, itu sudah tidak identik. Maka yang membedakan ini ada karakteristik tertentu. Tujuannya adalah menghitung per cost job. Jadi kalau yang tadi proses costing ini terus saja, berarti kan ada yang nanti akan jadi work in process, baru kemudian separuh dan seterusnya. Nah, tapi kalau job order costing, yaitu satu batch gitu. Begitu ada satu pesanan berapa? 50 pieces. Misalkan bikin kaos gitu ya. Kaos 50 pieces. Kaosnya kan masing-masing sablonannya beda. Tulisannya berbeda, warnanya beda gitu ya. Begitu pesanan, seret gitu kan. Pesanan itu berapa? 50 pieces. Ya udah 50 pieces
maka seluruh cost itu dibebankan terhadap job tadi. Nggak bisa kemudian kita, oh masih ada sisa bahannya ini, terus dibebankan kemana? Ke berikutnya, enggak, tapi ke per job. Jadi kalau kita ngitung, misalkan dalam sebuah apa namanya tadi pesanan kaos itu sebenarnya semuanya sudah dihitung, termasuk risiko gagal gitu ya. Dalam percetakan pun demikian, nyetak buku itu sudah dihitung, termasuk di dalamnya adalah biaya depresiasinya berapa, ininya berapa, tintanya berapa, kertasnya berapa. Nah, itu persis. Itu sudah diperhitungkan semuanya. Sehingga job ini ya sudah. Jadi dibebankan begitu job itu selesai ya sudah, berarti termasuk cost di dalamnya yang backup, perhitungan salah-salah dan seterusnya itu sudah masuk ke sini. Ya, itu. Kemudian menghitung cost untuk masing-masing job yang setelah selesai. Ya, ini tidak di-set untuk periode waktu tertentu, bulan, minggu, enggak. Tetapi begitu jobnya selesai ya sudah, berarti itu kemudian dibebankan semuanya cost production. Nah ini, job order cost system, misalkan ini ada computer programmers ya, ini beda. Kemudian musik composers, ini tertentu. Program komputer itu beda-beda. Meskipun kadang-kadang kalau pengalaman saya dulu di programming ya, kita punya apa namanya aplikasi yang sebenarnya adalah common, maksudnya itu dibutuhkan, standarnya ada. Maka kemudian ketika kami mempresentasikan, waktu itu saya presentasikan apa, kemudian maunya fitur yang apa, nah itu ditambahkan, maka kemudian di customize. Nah begitu customize itulah jadi job order. Tapi main utamanya, frame utamanya alias produk utamanya itu sudah ada gitu ya. Jadi tinggal mau ditambahin apa, tambahin ini. Oh saya maunya begini, berarti kemudian di coding beda gitu ya. Nah, kemudian kalau musik komposer sudah jelas, komposer musik itu beda-beda. Kemudian voice over talent, ya ini misalkan pengisi suara gitu kan. Kemudian animasi. Nah, film animasi itu nggak pernah ada yang kemudian sama, karena masing-masing animasi itu ada karakteristik tertentu gitu ya. Atau kalau sebuah film itu kalau ada yang identik itu kemudian menjadi tidak menarik. Film itu akan menarik ketika beda, unik gitu ya. Ini aktornya, kemudian kalau ada stuntman-nya beda, kemudian set desainnya. Ini kalau kita bicara soal apa namanya animasi, ini kan di saat ini ada dua job. Ini film animasi, yang di sini adalah action thriller. Action thriller itu thriller kan agak horor gitu ya. Kemudian ada konsumsinya, ada stunt person, ada asuransinya, kemudian location fee gitu ya. Nah ini kebetulan di sini ada dua job. Ya. Job yang pertama adalah job 9501 dan 9502, masing-masing ditentukan karakteristiknya berbeda. Maka costnya beda. Nah, kalau ini beda, film animasi jelas beda. Ini jelas beda. Meskipun sama-sama film gitu ya. Inilah yang dilakukan oleh Disney. Disney itu kan ada yang film, ada yang animasi, ada yang film orang gitu ya. Gitu. Oke, ini saya skip. Nah, job order cost flow ini, kalau job order cost flow itu flow dari cost itu paralel gitu ya. Sama dengan physical flow dari material. Maksudnya apa? Cost-nya itu mengikuti dengan physical flow-nya itu sama. Dari material sehingga kemudian dikonversi menjadi barang jadi. Maka manufacturing cost itu dialokasikan ke work in process inventory account. Kemudian cost yang selesai maka kemudian ditransfer menjadi finished good inventory. Kemudian ketika unit dijual maka jadilah cost of goods sold. Ini prinsipnya sih sama gitu ya. Tapi cost flow-nya seperti itu. Hanya yang membedakan nanti pembebanannya saja antara proses dan job. Nah, ini job order flow, misalkan manufacturing cost. Ini ada raw materialnya, kemudian work in process selesai, baru dijual, jadilah cost of goods sold. Nah, di dalam manufacturing cost, ini ada raw material, ada factory labor, ada manufacturing overhead. Nah, ini sebenarnya sama halnya dengan kita posting. Oh, ini sudah selesai, ini dijumlahkan, dihitung, kemudian dibebankan. Bebankan, ini kan diproduksi. Produksi jadilah work in process. Oh selesai baru kemudian jadilah finish good, baru kemudian dijual. Ini adalah produksi mobil pemadam kebakaran.
truk, fire truck. Gitu ya. Nah, raw material cost. Nah, raw material cost di sini ilustrasinya ada Wallace Company membeli 2000 lithium baterai, ya, baterai lithium $5 per unit, yaitu sehingga dapatlah $10.000 dan 800 electronic modules, yaitu stock number AA2850 $40 per unit, sehingga 40 kemudian dikalikan 800 dapatlah $32.000, sehingga total cost-nya adalah 42.000, yaitu dari mana? Dari bahan baku gitu tadi, ya kan? Yaitu sebesar 10.000 baterainya, kemudian ditambah dengan 32.000, ya totalnya 42.000. Maka pencatatan jurnal ini bagaimana? Sudah tanggal 4 Januari dari pembelian tadi, sudah raw material inventory 42.000, kemudian account payable 42.000. Oke, ini untuk pembelian. Persediaan kemudian account payable, ya karena dia belinya secara kredit, gitu ya. Kemudian factory labor cost. Nah, factory labor cost ini tenaga kerja. Terdiri dari 3 cost, yaitu gross earning factory workers, yaitu tenaga kerjanya langsung. Kemudian employer payroll tax on, ya, employer tax, payroll tax itu pajak, PPH gitu ya, pajak penghasilan. Kemudian ada manfaat, misalkan ya ini, kalau ada sakit, kemudian ada pensiun, kemudian ada liburan gitu ya misalkan. Ini yang termasuk di dalam yang harus dibayarkan oleh si pemberi kerja. Maka cost-nya sebenarnya ini yang dibayarkan. Ya, ilustrasinya begini. Wallace itu ya, timbul 32.000 dari factory labor cost. Yang jumlah tadi adalah terdiri dari 27.000 terkait dengan which is payable, utang ya. Kemudian 5.000 terkait dengan utang pajak penghasil, payroll tax payable, ya utang pajak penghasilan. Sehingga jurnalnya gimana? Ya sudah, kita catat saja sebagai factory labor 32.000, kemudian factory wages payable 27.000, dan employer tax, payroll tax payable, utang pajak penghasilan 5.000. Tapi punyanya si employer. Temalnya ya ini yang harus dibayar. Jurnalnya seperti itu. Ini nanti kemudian kita hitung untuk menghitung apa namanya production cost. Nah, yang berikutnya adalah overhead. Seperti halnya yang saya sampaikan bahwa production cost itu terdiri dari 3, yaitu pertama adalah raw material, kemudian yang kedua adalah factory labor atau tenaga kerja, yang berikutnya adalah overhead, manufacturing overhead. Nah, ada banyak tipe overhead. Overhead cost itu adalah seluruh production cost selain direct material dan direct labor. Maka kemudian, nah contohnya di sini ada property tax, depreciation, ya kemarin sudah kita bahas. Kemudian cost yang tidak berhubungan dengan manufacturing proses itu di expense, yang tidak ada kaitannya. Ini akan menjadi period cost. Kemudian cost yang terkait dengan manufacturing proses itu kemudian diakumulasi ke dalam manufacturing overhead account. Berarti nanti diakumulasi, ya berarti indirect material, kemudian indirect labor, kemudian nah seperti halnya cost untuk listrik, air, depresiasi, berarti nanti manufacturing overhead. Nah, manufacturing overhead ini kemudian dialokasikan ke work in process, dibebankan. Assign itu maksudnya dibebankan. Dibebankan itu maksudnya apa? Ya berarti istilahnya gimana ya, dibebankan itu ya jadinya include ke situ. Jadi nanti dimasukkan ke dalam work in proses, masuk dalam proses produksi gitu ya. Contohnya ini, manufacturing overhead-nya kan ada utilities payable, prepaid insurance, account payable, accumulated property tax payable. Jadi awalnya semua ini adalah di debit utilities, nah kecuali utilities payable ya.
Prepaid insurance itu kan debit. Kemudian account payable ya utang memang. Kemudian akumulasi depresiasi ini kredit memang. Kemudian profit tax payable yang ini tuh misalkan utang. Nah, kenapa utilities payable? Karena ternyata transaksinya ketika beli perlengkapan itu secara kredit. Kemudian prepaid insurance kita bayar asuransi di muka untuk pabrik, plant gitu ya misalnya. Account payable ini misalkan untuk prepare ya perbaikan. Nanti setelah selesai baru kemudian dibayar. Akumulasi depresiasi memang dikredit. Akumulasi depresiasi. Kenapa akumulasi depresiasi? Ini kan sebenarnya akumulasi depresiasi berasal dari depreciation expense. Gitu ya. Kemudian property tax payable ini ada pajak penghasilan yang belum dibayar, maka kemudian dicatat sebagai payable. Nah, totalnya adalah 13.800. Itu. Maka kemudian debitnya adalah manufacturing overhead. Artinya seluruh overhead, ini kan termasuk overhead ya, overhead. Semua ini kemudian digabungkan, dialokasikan dicatat atau ditampung di dalam akun manufacturing overhead. Nah, contohnya lagi adalah selama periode berjalan, KRT Company ada beberapa manufacturing cost seperti ini. Ya, contohnya adalah di sini ada raw material yang dibeli adalah 4.200 secara kredit. Kemudian tenaga kerja pabrik gitu ya langsung 18.000, yaitu 15.000 terkait dengan wages payable yang masih terutang dan 3.000 terkait dengan payroll tax payable. Jadi ini gajinya, ini pajaknya. Ya, karena bayar aja. Kemudian factory utilities adalah 2.200 itu secara kredit gitu ya. Kemudian prepaid factory insurance-nya 1.800 yang sudah expired. Nah, kalau sudah expired berarti ini sudah jadi expense dong. Iya. Dan kemudian depreciation-nya 3.500. Sehingga jurnalnya adalah mengikuti yang tadi. Berarti raw material dibeli, berarti ya sudah raw material, kemudian account payable. Manufacturing labor berarti masuknya adalah factory labor totalnya 18.000, kemudian factory wages payable dan employer payroll tax payable. Kemudian untuk mencatat overhead-nya adalah berarti di sini manufacturing overhead 7.500, kemudian prepaid insurance-nya adalah 1.800, di sini ada utilities payable sebesar 2.200 dan akumulasi depresiasi 3.500. Akumulasi depresiasi ini sebenarnya adalah berasal dari depreciation expense. Seperti halnya yang kita tahu bahwa ketika mencatat depreciation expense-nya di debit, kreditnya adalah accumulated depreciation. Jadi ini untuk ya artinya ini kemudian dirangkum ke dalam dimasukkan semua production cost selain direct material dan direct labor, maka masuknya ke dalam manufacturing overhead. Gitu. Nah, berikutnya adalah mengalokasikan atau membebankan manufacturing cost ke work in process. Sebagai hasilnya adalah satu mendebit work in process inventory. Ya, jadi sebenarnya dari cost tadi kemudian dibebankan ke work in process. Artinya work in process ini kemudian bertambah. Karena work in process ini adalah inventory. Ingat, work in process inventory. Inventory itu adalah aset. Maka aset itu ketika bertambah adalah di debit. Maka di sini di debit. Kemudian di kredit apa? Sebenarnya kan ini hanya bentuknya transfer gitu ya. Perubahan. Maka raw material inventory ini kan juga debit. Karena sudah ditransfer ke work in process, maka jadi di kredit. Kenapa kok di kredit, Pak? Ya sudah berkurang, sudah dipindahkan atau ditransfer ke work in process. Factory labor demikian juga. Ini kan sebenarnya expense. Ya, kemudian ditransfer ke work in process. Demikian juga dengan manufacturing overhead. Ini juga ditransfer. Sehingga yang dikredit adalah raw material. Yang artinya raw materialnya berkurang. Kenapa aku berkurang? Karena masuk proses produksi. Ya, manufacturing labor, factory labor, kenapa dikredit?
karena masuk ke proses produksi. Proses produksi itu ditandai dengan work in proses inventory gitu ya. Kemudian manufacturing overhead ini juga sama. Ini masuk proses produksi. Maka ketika semuanya ditransfer ke work in process, jadi raw material inventory-nya berkurang, factory labor-nya berkurang, dan manufacturing overhead-nya juga berkurang sebesar yang sudah ditransfer. Gitu. Nah, kemudian ada yang dinamakan job sheet. Nah, ini fungsinya untuk mencatat pembebanan cost pada spesifik job. Kemudian ini merupakan bagian dari subsidiary ledger dari work in process account. Ya, itu bagiannya. Kemudian masing-masing jurnal ke work in process inventory harus diikuti dengan posting antara satu job ke job yang lain menggunakan job cost sheet. Gitu. Nah, ini job cost sheet-nya. Misalkan di sini tanggal berapa, direct materialnya berapa, direct labor-nya berapa, manufacturing berapa, kemudian di sini direct material masuk-masuk. Kemudian ini yang selesai, direct material yang selesai berapa, direct material labor berapa, berarti sisanya adalah berapa gitu misalkan. Atau di sini total. Ini sudah jadi semua, ya sudah berarti nilainya berapa. Yaitu total unit cost adalah total dolar dibagi dengan quantity. Ini job number-nya, itemnya untuk apa gitu kan. Yang request tanggalnya berapa, kemudian selesainya berapa, quantity yang selesai berapa. Gitu. Ini job cost sheet. Nah, kalau job cost sheet ini di sini tidak ada work in process ya. Artinya semuanya dianggap selesai gitu loh. Maka langsung di sini direct material, direct labor, manufacturing overhead, udah selesai. Karena begitu job itu selesai, ya udah. Karena tidak ada proses berikutnya. Prosesnya ya udah produksi, begitu selesai proses produksi ini, berarti satu job selesai. Ya kecuali kalau jobnya itu misalkan seperti Satnusa. Satnusa itu job order loh. Dia memang produksi, iya, tetapi bukan proses costing. Karena Satnusa sendiri tidak memproduksi untuk misalkan handphone gitu ya. Bikinan dia sendiri enggak, tapi adalah proses perakitannya di situ. Misalnya Xiaomi itu yang memproduksi adalah Satnusa. Maka kemudian Satnusa dikirimin komponennya, kemudian di proses perakitan di Satnusa. Maka itu jadilah job. Ya, Xiaomi versi apa gitu ya. Mi 11 belum sampai Indonesia ya. Kecuali kalau beli yang dari Cina. Nah, kemudian raw material cost, nah ini dibebankan ke job ketika material itu diterbitkan, artinya bukan diterbitkan, istilahnya ada request kemudian digunakan keluar dari gudang sesuai dengan requestnya berapa. Maka kemudian permintaan produksi ini, permintaan terhadap material ini, maka menggunakan material requisition slip. Mungkin yang sudah kerja di perusahaan dengan istilah-istilah ini nggak ada masalah gitu ya. Yang ada proses produksinya gitu. Maka material requisition slip ini berisi tentang apa? Yaitu otorisasi. Otorisasi apa? Pengeluaran barang. Pengeluaran barang atau penggunaan barang dari mana? Dari gudang. Gitu ya. Pak, tapi perusahaan nggak punya gudang. Ya berarti ketika dia beli, kemudian dihitung, pada saatnya kemudian langsung dikirim, langsung masuk proses produksi gitu ya. Gudangnya hanya gudang barang jadi saja, bahan mentahnya nggak ada, bisa jadi kalau kita menggunakan just in time misalnya. Nah, ini kemungkinan secara langsung diterbitkan menggunakan on job, jadi direct material, langsung di work in process, langsung dibebankan seluruhnya work in process. Tapi sebenarnya tidak ada work in process setelah job itu selesai, ya sudah selesai gitu. Sisa work in process ya udah dianggap selesai gitu. Nanti maka ada pembebanan berikutnya. Maka kemudian ini dianggap sebagai indirect material misalkan. Yang barang, kalau indirect material jelas dibebankan ke manufacturing overhead. Kalau material kan ada direct material dan indirect material. Indirect material maka overhead. Direct material jelas masuk ke dalam proses produksi, work in process. Tapi begitu job selesai ya udah,
Ini jadinya dianggap persentase selesainya berapa. Itu direct material, raw material, kemudian nanti ada tenaga kerja. Gitu ya. Kalau ini kan material semua ya. Jadi prosesnya sama, raw material. Kemudian, nah ini material requisition, yaitu permintaan. Misalkan 200 lithium baterai AA2746, cost per unitnya 5, jadinya $1.000. Gitu. Ini job nomor berapa? Yaitu bagian dari assembly department. Yang minta adalah bagian perakitan. Nah itu. Maka contohnya di sini Welles menggunakan 24.000 direct material dan 6.000 indirect material di bulan Januari. Maka jurnalnya bagaimana? Pertanggal 31 Januari work in process inventory. Ya. Ini work in process inventory itu untuk menampung ketika proses produksi. Asalnya dari mana? Berarti kalau di sini untuk work in process inventory ini adalah berasal dari direct material, yaitu 24.000 dan indirect material 6.000. Maka 24.000 ini adalah manufacturing overhead-nya itu terdiri dari ya ini ya. Ini work in process 24.000, kemudian manufacturing overhead-nya kan 6.000 ya, karena dicatat sebagai indirect material. Maka 24.000 ini langsung masuk ke work in process. Kalau indirect material, enggak, semuanya tidak langsung ke work in process, tapi ditampung di manufacturing overhead. Baru kemudian ini adalah raw material inventory secara keseluruhan. Nah, gambarannya kalau di buku besar seperti ini. Ya, misalkan 30.000 ini adalah berasal dari mana? Ini kan raw material inventory, yaitu terdiri atas 24.000 inventory gitu ya. Work in process gitu ya. Kemudian yang 6.000 itu dari manufacturing overhead gitu ya. Ya ini raw material inventory. Ini keluar berapa? Ini maaf. Jadi 42.000 itu adalah nilai persediaan di agen inventory, kemudian 30.000 itu keluar. 30.000 ini raw material inventory terdiri dari direct material dan indirect material. Yang direct material itu ditransfer ke work in process, yang indirect masuknya ke manufacturing overhead. Meskipun nanti manufacturing overhead ini akan ditransfer juga ke work in process. Tapi segala sesuatu yang indirect material, kemudian indirect labor, kemudian yang lain-lain misalkan other production cost, itu semuanya ditampung ke manufacturing overhead dulu. Dari manufacturing overhead baru transfer ke work in proses inventory untuk dilakukan proses produksi di sini. Cara hitungannya gitu. Oke, nah ini raw material cost. Nah, dari sini ini kan ada 24.000 misalkan di sini. Nah, ini terdiri dari apa saja? Yaitu terdiri dari 12.000 itu untuk direct materialnya untuk 101, kemudian direct material 102 7.000, untuk direct material 103 adalah 5.000. Maka kemudian semuanya ini dibebankan ke job tertentu, yaitu sebesar 24.000. Maka masuk ke dalam work in process debit. Ya. Ini semuanya masuk ke sini. Ini kan direct material semuanya. Maka kalau direct material itu langsung ditransfer ke work in process, masuk dalam proses produksi. Tetapi kalau indirect material ditampung dulu di manufacturing overhead. Ini kebetulan kuantitinya beda-beda 1.000, 1.500 dan 2.000. Kan ada 1, ada 2, ada 3 gitu ya. Oke, ini agak panjang ya. Nah, ini saya skip, mungkin tinggal 1 menit. Ada pertanyaan nggak dari sini? Pusing? Belum Pak, pusing yang ada. Ya,